Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji T homogen dan uji T non-homogen. Pentingnya uji T dalam statistik. Uji T dalam statistik sangat penting karena digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok data. Dengan uji T, kita dapat menentukan apakah perbedaan tersebut mungkin terjadi secara kebetulan atau memang memiliki makna statistik. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti statistik, seperti dalam penelitian ilmiah, pengujian hipotesis, dan pengambilan keputusan bisnis. Uji tes statistik dan penggunaannya dalam analisis statistik. Uji tes statistik adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data, misalnya rata-rata, signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Ini menghitung tes statistik dengan membandingkan perbedaan antara kelompok data dengan variasi dalam kelompok data tersebut. Penggunaan utama uji T adalah untuk menguji hipotesis, seperti apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Langkah-langkah umum penggunaannya adalah 1. Menyusun hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. 2. Mengumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. 3. Menghitung tes statistik yang merupakan perbandingan antara selisih rata-rata kelompok dengan variasi dalam kelompok. 4. Menentukan derajat signifikansi atau tingkat kepercayaan yang diinginkan. 5. Membandingkan tes statistik dengan nilai kritis dari tabel distribusi T untuk derajat kebebasan yang sesuai dan tingkat signifikansi yang ditentukan. 6. Berdasarkan perbandingan tersebut, Anda dapat menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau tidak ada perbedaan signifikan atau ditolak ada perbedaan signifikan. Uji tes statistik umumnya digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, pengujian produk, analisis bisnis, dan banyak aplikasi lainnya untuk mengukur dan memahami perbedaan antara dua kelompok data. Selanjutnya, definisi uji T homogen. Uji T homogen atau uji T untuk kelompok data yang homogen merujuk kepada uji tes statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data ketika asumsi homogenitas varians terpenuhi. Asumsi homogenitas varians adalah asumsi yang mengatakan bahwa varians atau ukuran sebaran data dari kedua kelompok data adalah sama atau serupa. Dalam uji T homogen, varians dari kedua kelompok dianggap sama, sehingga uji T tersebut digunakan untuk menilai apakah perbedaan rata-rata antara kedua kelompok data tersebut signifikan secara statistik. Ini adalah salah satu alat statistik yang umum digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu alam, dan bisnis, untuk menguji hipotesis tentang apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Uji T homogen berguna ketika asumsi homogenitas varians terpenuhi. Namun, jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka uji T Welch atau uji T tidak sama varian mungkin lebih sesuai. Definisi uji T non-homogen. Uji T non-homogen atau disebut juga uji T untuk kelompok data yang tidak homogen mengacu pada penggunaan uji T statistik. Ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi, asumsi homogenitas varians adalah asumsi bahwa varians dari kelompok data yang dibandingkan adalah sama. Dalam kasus uji T non-homogen, asumsi ini tidak terpenuhi, artinya varians dari kedua kelompok data berbeda secara signifikan. Dalam situasi ini, penggunaan uji tes statistik standar mungkin tidak tepat karena dapat menghasilkan kesalahan dalam mengevaluasi perbedaan antara kelompok data. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan uji T non-homogen yang sering disebut juga sebagai uji T Welch atau uji T tidak sama varian.
Uji ini memperhitungkan perbedaan dalam varians antara kelompok data sehingga lebih sesuai untuk situasi di mana homogenitas varians tidak terpenuhi. Jadi, uji T non-homogen adalah metode statistik yang digunakan ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Dan ini memungkinkan Anda untuk membandingkan dua kelompok data dengan varians yang berbeda. Selanjutnya, contoh hasil uji T homogen dan uji T non-homogen dalam konteks nyata. Konteks studi efek obat baru. Anggaplah seorang peneliti sedang melakukan studi klinis untuk menguji efek obat baru terhadap dua kelompok pasien yang berbeda, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mereka ingin membandingkan rata-rata perubahan skala tekanan darah pada kedua kelompok setelah mengonsumsi obat selama 4 minggu. 1. Uji T homogen. Peneliti memeriksa data dari kedua kelompok A dan B dan menemukan bahwa varians perubahan tekanan darah dalam kedua kelompok sangat serupa. Dan asumsi homogenitas varians terpenuhi. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan uji T homogen untuk membandingkan rata-rata perubahan tekanan darah antara kelompok A dan B. Hasil uji ini akan memberikan informasi apakah obat baru memiliki efek yang signifikan pada kedua kelompok secara keseluruhan. 2. Uji T non-homogen atau uji T Welch. Namun, dalam pengamatan lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa meskipun varians perubahan tekanan darah dalam kelompok A relatif seragam, kelompok B memiliki variasi yang sangat besar, sehingga asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan uji T non-homogen atau uji T Welch untuk membandingkan rata-rata perubahan tekanan darah antara kedua kelompok. T. Welch akan memberikan informasi yang lebih akurat dalam situasi ini. Karena itu, memperhitungkan ketidakhomogenan varians antara kelompok B. Dengan uji T. Welch, peneliti dapat menentukan apakah obat baru memiliki efek yang signifikan dalam kelompok A dan kelompok B. Bahkan ketika varians dalam kelompok B sangat bervariasi, dalam kedua situasi, baik uji T homogen maupun uji T non-homogen, uji T. Welch digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok A dan B. Tetapi pemilihan metode bergantung pada apakah asumsi homogenitas varians terpenuhi atau tidak. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.